Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas menginginkan kantor urusan agama yang selama ini hanya menyelenggarakan proses pernikahan secara agama Islam, ke depan dapat melakukannya untuk semua agama. Meski begitu, gagasan ini butuh pertimbangan masak-masak sebelum direalisasikan. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas seperti ingin mendobrak tradisi kala melontarkan ide bahwa kantor urusan agama kelak semestinya dapat menyelenggarakan proses pernikahan semua agama. Sampai saat ini pembagian pencatatan nikah yang berlaku yakni untuk muslim di KUA dan non-muslim di pencatatan sipil. Menak menilai gagasannya itu bakal memberikan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan pernikahan. Sadar ide tersebut tidak bisa serta-merta direalisasikan begitu saja. Menak pun meminta jajarannya untuk menelaahnya. Kita ingin menjadikan KUA itu sebagai tempat untuk bisa digunakan oleh saudara-saudara kita semua agama untuk melakukan proses pernikahan. Karena KUA ini adalah etalase Kementerian Agama. Kementerian Agama itu kan kementerian untuk semua agama. Seharusnya KUA juga memberikan pelayanan keagamaan kepada umat agama non-Islam. Prosedurnya gimana, Gus? Kita lagi bicarakan, ini kan gagasan yang kita lontarkan untuk segera di follow up. Kemarin seluruh dirjen, mulai dirjen Bimas Islam dan dirjen Bimas non-Islam semua udah ketemu. Mereka udah bicara bagaimana mekanismenya, regulasinya, dan seterusnya bikin penyesuaian-penyesuaian. Selama ini diketahui KUA merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat atau Bimas Islam. Selain itu, cakupan tanggung jawab KUA juga lebih dari sekadar mengurus pernikahan, di mana KUA juga turut menangani beragam persoalan keagamaan umat Islam lainnya. Dasar hukumnya menjadi acuan pelaksanaan tugas KUA diantaranya mulai dari Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, hingga keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan. Menteri Agama pun mafhum untuk merealisasikan idenya itu perlu kesiapan payung hukum dan sumber daya manusianya. Bukan, makanya tadi saya sampaikan, kita sedang duduk untuk melihat regulasinya seperti apa. Apakah memungkinkan atau tidak gagasan ini diwujud. Tapi saya sih optimis lah kalau untuk kebaikan semua warga bangsa, kebaikan seluruh umat agama, mau merevisi undang-undang atau apapun, saya kira orang akan memberikan dukungan. Oh, dibahas ya, rencana kapan, Gus? Keburu-buru amat sih. Ya, kan, dibilangin kita ini lagi dibicarakan teknisnya bersama seluruh dirjen. Ya, nanti kita akan sampaikan ke teman-teman wartawan. Sabar. Sabar dikit, baru 2 hari kita sampaikan. Ya, pasti. Kendati gagasan itu masih butuh kajian mendalam, namun tahun ini Kementerian Agama diagendakan meluncurkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan lintas fungsi dan agama. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, terdapat beberapa perbedaan prosedur pernikahan yang dilakukan di KUA bagi Muslim dengan catatan sipil bagi non-Muslim. Ya, beberapa di antaranya di KUA, pihak yang menikahkan adalah penghulu atau wali mempelai wanita, sedangkan di kantor pencatatan sipil dilakukan oleh petugas pernikahan. Sementara itu pernikahan di KUA juga perlu adanya persetujuan atau kehadiran wali, sementara di kantor catatan sipil, persetujuan atau kehadiran wali tidaklah diperlukan. Bukti dokumen pada pernikahan di KUA berupa buku nikah, sedangkan bukti dokumen di kantor catatan sipil berupa akte pernikahan. Lantas mungkinkah gagasan Menteri Agama yang ingin menjadikan KUA dapat menyelenggarakan proses pernikahan semua agama ini diterapkan? Kita langsung tanyakan dengan Wakil Ketua Komisi 8, ada Kang Aceh Hasan Syadzili. Assalamualaikum Kang Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fatih, Mbak Tasy. Ya, tadi kita dengar Menteri Agama. Kabarnya? Alhamdulillah kami baik. Kami dengar tadi Menteri Agama mengatakan sudah duduk bersama dengan Binmas Islam dan non-Islam, tapi sejauh mana dengan DPR? Apakah sudah dibicarakan? Iya, ini kan baru lontaran usulan yang disampaikan oleh Gusmen ya selaku Menteri Agama Republik Indonesia.
belum ada pembicaraan khusus antara Komisi 8 dengan Menteri Agama terkait dengan usulan tersebut. Tetapi tentu prinsip dasar yang harus kita pegang adalah bahwa yang namanya Kementerian Agama itu adalah menteri semua agama. Jadi semua agama di Indonesia harus dilindungi dan harus dilayani. Dan memang secara praktek kan kita bisa melihat bahwa di Kementerian Agama itu tidak hanya Dirjen Bimas Islam, tetapi juga ada Dirjen Katolik, Dirjen Protestan, Dirjen Buddha, Dirjen Hindu, dan bahkan ada Konghucu gitu. Nah, dalam kaitan itu ketika ada wacana terkait dengan pelayanan KUA sebagai unit terdepan dari Kementerian Agama sebagai instansi vertikal, tentu saya kira memang sudah seharusnya Kementerian Agama melayani semua agama. Nah, terkait dengan pernikahan, kita kan juga harus tahu bahwa soal pernikahan ini kita masih menggunakan undang-undang perkawinan, di mana undang-undang perkawinan ini kalau agama Islam, maka institusi KUA lah yang paling bertanggung jawab di dalam melakukan pelayanan terhadap pasangan pernikahan yang beragama Islam. Tetapi kalau agama non-Muslim, kita juga tahu bahwa ranahnya tidak di dalam kaitannya dengan Kementerian Agama, tetapi masuk dalam pencatatan sipil gitu. Nah, jadi menurut saya seperti yang saya selalu sampaikan bahwa perubahan terkait dengan usulan tersebut tentu harus dibarengi dengan usulan untuk mengubah revisi terhadap undang-undang perkawinan, di mana memang secara jelas di dalam undang-undang perkawinan disebutkan untuk yang beragama Islam itu di kantor KUA sebagai representasi negara, tetapi kalau yang non-Muslim itu dicatatkan di dalam catatan sipil. Sehingga tentu kalau keinginan Gusmen membahas terkait dengan KUA sebagai institusi yang melayani semua agama, tentu juga harus dibarengi dengan kajian untuk kewenangan undang-undang tersebut gitu. Ya, Kang Aceh, berarti yang paling penting pertama kali untuk direalisasi sebelum ini direalisasikan adalah merubah undang-undang atau merevisi undang-undang itu. Tapi kalau menurut Kang Aceh sendiri ada urgensinya tidak untuk membuat semua agama itu supaya pernikahannya haruslah dilangsungkan di KUA? Ya, menurut saya pertama begini, yang harus saya tegaskan adalah bahwa memang Kementerian Agama harus melayani semua agama. Saya kira itu prinsip dasar dan itu sudah jelas sekali bahwa di tingkat nasional ada dirjen selain Dirjen Bimas Islam. Yang kedua, tentu ini harus dikembalikan kepada agama, masing-masing agama. Apakah memang misalnya ya, bagi yang beragama Katolik atau beragama Protestan atau beragama Hindu atau Buddha atau Konghucu, apakah menurut keyakinan mereka membutuhkan atau tidak layanan tersebut? Kalau menurut mereka membutuhkan, tentu negara wajib untuk memberikan layanan. Tetapi kalau mekanisme atau tata cara pernikahan mereka itu hanya cukup melalui, misalnya kalau Kristen atau Katolik hanya cukup di gereja saja, ya saya kira kita juga tidak perlu untuk memaksakan mereka untuk melibatkan negara dalam konteks ini, karena kan kita tahu bahwa yang namanya setiap agama tentu memiliki hukum atau tata cara sendiri di dalam proses pernikahan mereka masing-masing, dan negara saya kira tidak perlu ikut campur kecuali memang perlu perlindungan dan jaminan kepada mereka bahwa mereka tidak menimbulkan masalah. Tapi satu hal prinsipnya kan biasanya Mas Fatih ya, pengakuan negara itu menjadi sangat penting dalam konteks pernikahan itu, karena menyangkut apa? Menyangkut dengan misalnya
kartu keluarga kan butuh akte kelahiran ya, dan disertai dengan buku akta nikah gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini kan memang bagian dari pelayanan terhadap negara, terhadap warga negara siapapun agamanya, apapun agamanya gitu. Oke, Kang Aceh, selama menjabat di Komisi 8 pernah tidak mendapatkan aduan misalnya atau keluhan misalnya bahwa dari agama-agama di luar Islam begitu ya, yang menginginkan bahwa harus diakomodir begitu untuk pelayanan yang disebutkan oleh Menteri Agama ini? Ya, sejauh ini tentu kami masih tidak mendapatkan pengaduan ya terkait dengan soal pelayanan dalam konteks pernikahan ya. Karena kan kita tahu bahwa pelayanan pencatatan pernikahan selama ini kan kalau non muslim itu di catatan sipil gitu ya. Tetapi yang harus diketahui oleh masyarakat Indonesia, sebetulnya Kementerian Agama ini juga telah memiliki penyuluh agama, bukan hanya Islam, tetapi juga ada penyuluh agama Katolik, ya, Kristen, Hindu, Buddha gitu ya, yang memang mereka juga bagian dari institusi negara yang memberikan hak kepada semua warga negara untuk dapat diberikan pelayanan gitu. Baik. Jadi sesungguhnya soal pelayanan kepada semua agama ini ya memang sudah seharusnya demikian. Ya. Nah, tapi kalau soal pencatatan pernikahan tentu kita harus kembalikan kepada regulasi yang ada. Karena bagi Islam tentu representasi negara itu ada pada kantor urusan agama di tingkat kecamatan atau yang dikenal dengan KUA itu. Baik. Tetapi kan kalau dalam agama non-Islam itu ya dikembalikan kepada aturan yang berlaku, yaitu di pencatatan sipil gitu. Tapi sejauh ini sudah ada dikomunikasikan tidak dengan DPR ide dari Kemenak ini? Ya, tentu saya secara pribadi juga berkomunikasi ya, mendukung terhadap gagasan tersebut. Tetapi saya bilang kepada Gusmen bahwa ini harus dibarengi dengan perubahan regulasi tersebut. Namun tentu soal regulasi ini harus dikembalikan juga kepada masing-masing agama. Ya. Soal kebutuhan apakah memang memerlukan layanan dalam konteks pelayanan pernikahan itu melalui institusi KUA atau tidak gitu ya. Jadi karena itu bagi saya tentu kami mendorong Kementerian Agama untuk lebih mengkaji secara mendalam ya terkait dengan layanan pernikahan dari setiap agama dalam institusi yang disebut dengan kantor urusan agama tersebut gitu, supaya nanti jangan sampai justru ya mungkin masyarakat non muslim merasa sudah nyaman dengan proses pencatatan sipil, namun ketika misalnya mereka perlu sampai ke KUA ya jangan sampai membuat birokrasi baru sehingga layanannya menjadi justru tidak lebih baik begitu. Baik, memang dikembalikan lagi ke kebutuhan dari tiap-tiap pihak. Terima kasih Kang Aceh sudah memberikan pandangan kepada kami di Kabar Petang. Assalamualaikum, selamat sore.